Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watfilah. Beberapa hari belakangan ini memang ramai kabar tentang berita pengiriman kepala babi oleh orang yang tak dikenal kepada ke gedung Tempo ya, di mana tujuannya jelas di situ adalah Francisca atau yang dikenal dengan nama Cica yang menjadi pembawa acara di channel Tempo pada topik bocor halus politik. Nah, di sini memang ada simpang siur ya, di mana ada kabar kalau itu ada sekedar cuma bercandaan, namun ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah ancaman. Nah, yang menariknya di sini adalah keterangan dari juru bicara istana yaitu Hasan Nasbi yang mengatakan dimasak aja, bahkan lebih dari satu kali dia mengatakan dimasak aja. Bahkan ada konon dia mengatakan hal itu karena ingin mendukung Cica agar tidak terlalu memikirkan kiriman kepala babi tersebut. Jadi seakan ingin merendahkan pengirimannya. Namun ada yang mengatakan hal itu justru salah besar karena meremehkan hal tersebut nantinya bisa saja berakibat fatal. Dan ternyata benar saja karena memang di depan kamera atau di media sosial Cica tadi sepertinya enggan untuk menanggapi, bahkan mengeluarkan candaan kenapa kupingnya hilang, padahal kupingnya itu yang paling enak gitu. Nah, tapi di balik itu semua, di balik layar, di tempat yang tidak semua orang bisa lihat, nah ada kegusaran dan ada kepanikan, bahkan ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh Cica ini, yang sebagai seorang jurnalis Tempo ya, di mana menurut orang terdekatnya, Cica ini sebenarnya pada saat dikirimi kepala babi tersebut menangis. Bahkan ada satu hal bernada ancaman, bahkan sekarang sudah bukan lagi sekedar ancaman, tapi ada sesuatu yang sangat mengerikan yang dialami oleh Cica dan juga keluarganya. Nah, ancaman mengerikan itu seperti apa? Nah, ini ada keterangan dari orang dekat dari Cica atau orang lingkungan yang kesehariannya selalu bersama Cica. Nah, dia mengatakan atau berterus terang pada akhirnya pada acara di Metro TV, di mana ada berbagai hal mengerikan yang bukan hanya sekedar kiriman kepala babi ataupun tikus tanpa kepala. Nah, bagaimana keterangannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja, Pak. Iya, sama, artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi apaan sudah diajukan ke Dewan? Iya, kayak ini kan nggak tahu. Ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Ya itu tadi ketika dapat kiriman pertama kami menyangka itu orang iseng kan. Ya ada setengah orang iseng, ada ini serius dan seterusnya. Maka Cica komennya kenapa bukan daging babi saja yang dikirimkan, bukan kepala yang mentah gitu. Itu respon yang khas orang yang dalam tekanan sebetulnya. Jadi mencoba relax, mencoba santai agar tidak terlihat. Nyatanya ketika Cica dapat dan itu dibuka dan itu tahu babi, Cica itu nangis. Jangankan Cica, saya aja shock lihat kepala babi terpotong, telinganya hilang, kemudian darahnya masih ada di situ, baunya luar biasa. Itu shock, apalagi dia yang ada namanya di kotak itu. Jadi respon dia itu sebetulnya respon yang semacam mungkin denial gitu terhadap dia ingin merasa baik-baik saja. Kuat gitu, saya kuat dengan kiriman ini, dan dia nge-tweet itu. Maka ketika Pak Hasan Nasbi berkomentar seperti itu dan dia menangkapnya secara literal sebagai kepala komunikasi, saya kira ketika kita melihatnya, oh my god gitu, seorang kepala komunikasi menanggapi hal yang sangat serius ini dengan jokes, karena ini bukan saatnya yang tepat untuk membuat jokes untuk alasan apapun. Benarkah kemudian sebenarnya jeda dari kiriman kepala babi dan kemudian tikus itu ada peretasan dan juga kontak ke keluarga Cica? Yes, ibunya Cica tinggal di Jawa Tengah, itu WA-nya diretas. Jadi ketika kebaktian dia handphonenya sedang dicas, tiba-tiba
handphone itu ditelepon oleh keponakan Cica yang tinggal di kota lain. Itu menjawab, padahal ibunya Cica sedang kebaktian, menjawab suaranya laki-laki. Padahal dan si keponakannya bertanya, ini siapa? Kalau kamu ingin tahu saya, ayo keluar. Oh ya panik lah, dia lapor ke Cica kemudian WA ibunya di nomor itu dan dijawab lagi di rumah. Padahal dia lagi kebaktian. Baik. Jadi ada peretasan dan memang itu diambil alih oleh seseorang yang tidak kita tahu. Baik. Ya, itulah nada ancaman atau sesuatu hal yang sangat mengerikan ya, yang diterima oleh Cica dan keluarganya, di mana WA-nya keluarganya itu, yaitu WA ibunya itu diretas, di mana pada saat ponakannya itu menelpon, yang angkat laki-laki, dan kalau memang mau tahu ya kita keluar aja gitu loh. Nah, sesuatu hal ini bisa dikatakan ya memang jarang terjadi ya, atau memang belum di blow up oleh media. Namun bisa dikatakan keterangan ini membuat siapapun yang pada saat ini bukan hanya jurnalis, namun mereka yang bisa dikatakan berseberangan dengan pemerintahan itu merasa was-was. Walaupun kita tidak tahu ya siapa yang meretas itu, apakah mungkin hacker atau siapa, namun keterangan dari Hasan Nasbi yang mengatakan dimasak aja, itu bisa dikatakan menjadi salah satu tolak ukur atau salah satu alasan sehingga akhirnya masyarakat ini curiga dengan pemerintah. Karena memang ya Hasan Nasbi ini bukan membela, bukan ada inisiatif untuk mengusut hal ini, tapi seakan-akan justru malah makin merendahkan si Cica ini gitu loh. Ya lo kan makan babi gitu, kenapa nggak dimasak aja gitu. Nah, sehingga timbullah narasi-narasi atau judul-judul di berbagai media, yaitu yang menyatakan kalau jurnalis itu tidak memasak bangkai gitu loh. Nah, bisa dikatakan ya babi ini kan ya tidak fresh ya, karena memang dia sudah bau dan juga sudah menjadi bangkai yang tentu saja tidak layak untuk dikonsumsi. Dan seharusnya hal ini diketahui oleh Hasan Nasbi. Walaupun itu jokes, walaupun itu hanya sekedar bercandaan, itu masyarakat tidak akan pernah menilai. Dan saya yakin tidak satu pun dari pernyataan itu yang membuat siapapun itu tertawa gitu. Kecuali mereka yang mengirimi babi tersebut. Ya mungkin mereka tertawa karena memang Hasan Nasbi ini seolah-olah mendukung mereka. Ya, tapi ya itu kan persepsi dari masyarakat yang kami baca dari berbagai media sosial, dan juga ada keterangan kalau salah dari mantan pejabat yang menyebut kalau perkataan Hasan Nasbi ini tidak pantas dan seharusnya dia layak untuk diberhentikan oleh Prabowo. Nah, itulah berbagai macam spekulasi, berbagai macam statement dan juga keterangan dari bosnya Cica yang mengatakan pada saat itu Cica itu menangis dan keluarganya menerima ancaman. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah kejadian ini sudah sama dengan Orde Baru atau mungkin hanya sekedar jokes atau biasa saja? Gimana menurut teman-teman ya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi Iden Project sampai sini dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.